Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Eka Saputra, NIM 2013 30000662 dari kelas 4 PGSD A2. Di sini saya akan menyampaikan atau membahas mengenai materi macam-macam metode mengajar. Yuk kita simak bersama ya. Baik, saya akan membahas mengenai macam-macam metode mengajar. Yang perlu kita pelajari yang pertama yaitu pengertian dari metode mengajar. Metode mengajar yaitu suatu cara atau jalan yang akan ditempuh seorang tenaga pendidik kepada seorang peserta didik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang diinginkan agar suatu pembelajaran tersebut bisa tercapai dengan baik. Yang kita pelajari yang kedua yaitu mengenai macam-macamnya. Macam-macam metode mengajar terdapat 6 macam-macam. Yang pertama yaitu ada metode ceramah, yang kedua ada metode tanya jawab, yang ketiga ada metode diskusi, yang keempat ada metode eksperimen, yang kelima ada metode demonstrasi, dan yang terakhir yang nomor 6 yaitu metode karya wisata. Yang perlu kita pelajari yang nomor 3 yaitu mengenai fungsi dari suatu metode mengajar. Terdapat 3 fungsi dalam suatu metode mengajar. Yang pertama ada sebagai cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran harus bertujuan, sehingga dalam proses pembelajarannya akan memerlukan suatu cara dan teknik mengenai pembelajaran yang bisa dilakukan secara efektif. Yang nomor 2 ada sebagai gambaran aktivitas yang harus ditempuh oleh seorang dan guru dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Yang terakhir yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan alat penilaian pembelajaran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penilaian pembelajaran. Misalnya, dalam kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode ceramah tanya jawab akan mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari metode tersebut. Yang perlu kita bahas yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari suatu metode mengajar. Yang pertama yaitu dari metode ceramah. Dari kelebihannya yaitu metode yang murah dan mudah digunakan karena tidak memerlukan peralatan-peralatan yang lengkap. Dari kekurangan metode ceramah yaitu proses belajar sangat membosankan bagi siswa yang dilaksanakan dalam durasi yang cukup lama. Yang kedua ada metode tanya jawab. Dari kelebihannya yaitu metode ini dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir dan daya ingatan. Dari kekurangan metode tanya jawab yaitu siswa merasa takut dan tegang bila guru kurang dapat menghadirkan suasana akrab dan menimbulkan suatu keberanian dari siswa. Yang ketiga yaitu metode diskusi. Kelebihan dari metode diskusi yaitu siswa dapat merangsang untuk lebih kreatif dalam memberikan gagasan atau suatu ide, dan dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi suatu permasalahan yang ada. Dari kelebihan
metode diskusi tentu ada suatu kekurangan, yaitu kekurangannya atau kelemahan dari metode diskusi yaitu dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat emosional yang tidak terkontrol dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Yang keempat yaitu kelebihan dan kelemahan dari suatu metode demonstrasi. Dari kelemahannya atau kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya yaitu perhatian anak didik lebih terpusat pada apa yang didemonstrasikan. Jadi proses anak didik lebih terarah. Kekurangannya yaitu demonstrasi memerlukan kesiapan yang matang dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Yang kelima ada kelebihan dan kelemahan dari metode karya wisata. Kelebihannya yaitu pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam suatu pengajaran atau pelajaran dan membuat apa yang dipelajari di sekolah lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan yang ada di masyarakat sekitar. Dari kelebihan pasti ada kelemahan dari suatu metode karya wisata, yaitu kekurangannya atau kelemahan memerlukan persiapan yang matang, fasilitas yang diperlukan dan biaya yang dipergunakan sulit untuk disediakan oleh siswa atau sekolah. Yang terakhir yaitu metode eksperimen. Dari kelebihannya atau keunggulan dari suatu metode eksperimen yaitu siswa dapat belajar melalui pengalaman secara langsung. Dan yang menjadi kelemahan atau kekurangan dari metode eksperimen yaitu kekurangannya memerlukan peralatan percobaan yang komplit dan penelitian memerlukan waktu yang cukup lama dan panjang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya bahas dalam mengenai materi macam-macam metode mengajar. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan dalam segi perbuatan atau ucapan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.